agility itu mengajarkan kita untuk menjadi orang disruptif. Orang-orang yang mau belajar kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di masa depan, dia olah informasinya, dia terapkan di masa sekarang. Visioner, simpelnya. Bukan orang-orang yang hidup di masa lalu. Oh, gue pernah begini, saya pernah mencapai ini. Just history gitu. Iya. Saya dulu customer-nya banyak, saya dulu jago, saya dulu hebat. Just history. Nggak bisa kita bawa terus gitu. Nah, orang-orang agile, dia nggak peduli dengan historicalnya. Seperti yang sudah kita ketahui bersama nih, saat ini perubahan terjadi secara eksponensial. Persis seperti kondisi yang sedang kita alami saat ini di tengah pandemi COVID-19. Krisis global yang dipicu oleh wabah virus corona, kita semua sedang mengalami perubahan gaya hidup karena pandemi tersebut. Dan kemungkinan hal ini bisa menjadi awal dari a new normal, yakni perubahan yang permanen. Nah, masalahnya, apakah kita siap nih akan perubahan tersebut? Ada beberapa contoh faktor-faktor yang umumnya mempengaruhi perubahan lingkungan bisnis seperti globalisasi, inovasi, teknologi, dan lain sebagainya. Ditambah satu lagi, yakni force major. Seperti pandemi COVID-19 yang memberikan dampak secara global, suatu perubahan yang tidak pernah ada dalam radar organisasi. Nah, bagaimana dan apa sih yang bisa kita lakukan sebagai seorang pemimpin atau owner supaya bisnis kita bisa menyesuaikan dengan perubahan? Dan kira-kira apa saja yang perlu kita siapkan? Nah, setelah ini kita akan membahas tentang Building an Agile Team bersama Mas Arista J. Kusuma. Beliau adalah salah satu trainer dari Brilliant Psikologi sekaligus praktisi human capital spesialis di salah satu perusahaan logistik terbesar di Indonesia. Halo Mas Arista. Hai Mbak Ayu. Halo, gimana kabarnya nih Mas Arista? Oh, api, sehat luar biasa pokoknya. Semoga Alhamdulillah. Mbak Ayu demikian ya. Ya, alhamdulillah, amin. Nah, sekarang kita mau bahas tentang building an agile team nih Mas Arista. Nah, kita semua pengen tahu nih. Jadi sebenarnya agile ini seperti apa sih Mas, dan manfaat tujuannya apa nih terutama bagi bisnis ya? Baik, terima kasih Mbak Ayu. Senang sekali saya bisa diskusi hari ini bersama Bu Ayu dan tentu adalah tim dari Brilliant Psikologi. Nah, ketika kita berbicara mengenai agile itu adalah term yang sangat sering kita dengar belakangan ini. Bahkan many companies, banyak perusahaan yang mengatakan, oh kita perlu agile, kita perlu cepat, kita perlu lincah, kita perlu beradaptasi, dan lain sebagainya. Tapi sayangnya, banyak orang yang tidak memahami esensi dari agile itu. Hanya sebagai term belaka, dan hanya slogan semata, tapi dalam implementasinya, itu adalah tidak mencerminkan kata agile itu sendiri. Nah, jadi sederhananya begini, agile itu memang betul lincah gitu, memang betul cepat, memang betul perlu beradaptasi. Nah, namun ada kata kunci lainnya. Agile itu ya lincah, cepat, beradaptasi, tapi diiringi dengan kesuksesan. Artinya apa? Artinya kalau kita berbicara agile ini bukan hanya asal cepat, bukan hanya asal lincah, bukan hanya asal adaptif gitu, tapi ada parameter-parameter, ada tujuan-tujuan, kesuksesan, atau hal-hal lainnya yang bisa terukur untuk kita lakukan. Nah, itu definisi dari saya, Mbak Ayu. Jadi lincah, cepat, adaptif dalam respon perubahan, dan tentunya adalah dengan berhasil. Gitu. Bukan hanya mak bedundung berubah cepat segala macam, tapi ada kata kuncinya berhasil. Berhasil. Gitu. Jadi intinya tetap menuju tujuan ya, yaitu keberhasilan. Seperti itu. Nah, berarti ini memang harus disusun program agile ini atau seperti apa, Mas? Ya, jadi memang perlu disusun. Dalam artian kan tadi Mbak Ayu sudah membuka bahwa tantangan kita saat ini semakin berat di dalam organisasi ya. Kita sedang mengalami apa yang disebut dengan triple disruption. Nah, triple disruption ini adalah tantangan atau disruptif yang disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama adalah karena teknologi. Tentu kita sudah semua tahu ya bahwa teknologi ini mengubah lanskap bisnis. Digital ini mengubah daripada proses bisnis. Lalu yang kedua, belum selesai kita berbicara teknologi,
pandemi hadir gitu. Iya, betul. Pandemi hadir merubah segalanya kan, merubah segalanya, merubah sistem, merubah proses, merubah budaya, merubah kebutuhan dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga nih yang tidak kalah penting, perubahan yang terjadi ini, disruption yang terjadi ini adalah munculnya generasi muda. Generasi Z, generasi Y itu adalah sudah masuk ke dalam industri kerja atau bahkan generasi Y sendiri, generasi Y sendiri sekarang sudah menduduki posisi-posisi penting di organisasi. Nah, ini yang perlu kita lihat gitu loh. Lihat kemudian kita cermati bersama bagaimana perubahan-perubahan itu yang tadinya mungkin masih tidak kasat mata, nah sekarang tuh sudah nampak betul gitu loh. Terjadi perubahan-perubahan yang sangat signifikan. Nah, maka itu yang perlu kita lakukan sebenarnya, membangun fondasi diri yang agile dan tim yang agile juga. Oke. Terus kita sebagai owner ya, sebagai pemilik bisnis ini. Nah, bagaimana nih cara membangun atau menanamkan agile ini ke tim kita? Oke, ya. As a leader, kita itu adalah role model. Kita itu adalah contoh. Mbak Ayu pasti sepakat lah, leader adalah role model. Orang akan bergerak, memang orang itu memiliki motivasi juga dalam bergerak. Tapi kalau ternyata leadernya memberikan contoh yang baik, tentu akan memperkuat fondasi perubahan itu sendiri. Maka apa yang perlu dilakukan? Leader as a role model memberikan contoh bagaimana mengimplementasikan agile itu di dalam dirinya. Dia menerapkan terlebih dahulu sebelum timnya menerapkan. Dia melakukan terlebih dahulu sebelum timnya melakukan. Dia menjadi ukuran atau patokan timnya dulu sebelum dia mematok timnya. Ibaratnya begitu. Nah, apa yang dilakukan adalah yang pertama adalah tingkatkan kesadaran diri kita, self awareness gitu. Kesadaran diri kita akan perubahan-perubahan yang mungkin terjadi. Kesadaran diri kita untuk terus bertumbuh, kesadaran diri kita untuk terus belajar, kesadaran diri kita untuk terus kolaborasi. Nah, dari kesadaran itu akhirnya kita meningkatkan namanya personal agility. Gitu. Dalam bekerja, personal agility ini penting. Jadi sebelum memimpin orang lain, pimpinlah dulu diri kita sendiri. Dengan contoh tadi, dengan prestasi tadi, dan lain sebagainya. Nah, kalau personal agility-nya sudah oke, maka kita masuk ke tim agility. Mengajak tim juga untuk melakukan hal yang sama. Untuk mengajak tim juga terinspirasi dan semangat dalam melakukan perubahan. Baru tuh, yang ketiga, tahap yang paling berat adalah organization agility. Nah, saya bercerita, saya juga praktisi dan saya juga selain di Brilliant Psikologi, saya memegang learning center dalam artian ikut dalam menggerakkan learning center di salah satu perusahaan logistik di Indonesia, itu adalah JNE. Nah, kami waktu itu membuat berbagai macam perubahan selama masa pandemi, dari offline training menjadi online training, dari proses yang masih manual menjadi proses yang digitalisasi, dari modul-modul yang tadinya offline kita transform lebih menyenangkan di online. Nah, apa yang saya lakukan? Saya memberikan contoh kepada teman-teman semua. Saya membuat games. Ini loh, games bagus untuk training gitu. Oh, ini loh salah satu video yang mungkin bisa kita produksi di tim kita. Saya kasih contoh dulu, saya buat dulu videonya, saya edit dulu, saya sebarkan dulu, yuk kita buat yang sama gitu. Termasuk buat games juga. Buat games juga itu adalah, oh ini ada games nih bagus gitu. Gamesnya saya coba buat, saya sebarkan kepada tim, kita buat bersama. Nah, dari mana itu muncul? Itu muncul dari empati. Empati kepada customer kita. Jadi kalau ingin berhasil di era perubahan ini, follow your customer. Customer kira-kira butuhnya apa? Inginnya apa? Nah, dari situ akhirnya kita membentuk tribes, membuat project-project bersama tim kita yang akhirnya adalah untuk mencapai kebutuhan daripada customer dan kebutuhan daripada organisasi. Itu mungkin Mbak Ayu. Oke, berarti ini cukup ini ya PR-nya buat kita sebagai pemilik usaha atau bisnis ini bisa menerapkan ini, dan tentunya kita harus menyiapkan diri kita sendiri ya, karena kita akan menjadi contoh tim kita seperti itu. Nah, apakah agile ini efektif dan berdampak ya, Mas Arista ya? Oh, bagi sejauh bisnis, ini ya. sangat efektif Mbak Ayu. Karena begini ya, kalau kita lihat daripada 3 zona waktu, Vijay Govindarajan ya, dia pernah bilang begini, orang itu kalau dalam menghadapi perubahan, biasanya ada 3 tipikal, ada tiga kita bagi menjadi 3 zona waktu, intinya begitu. Ada orang-orang yang hidup di masa lalu, pas. Dia mengagungkan pencapaian-pencapaian yang dia dapatkan, prestasinya, plakatnya, penghargaannya, segala macamnya. Bagus, ya bagus, karena dia berhasil mencapai itu. Tapi apakah relevan di masa sekarang? Belum tentu gitu. Iya, betul. Nah, ya enggak? Saya mencapai banyak prestasi di masa lalu misalkan. Mencapai banyak plakat yang saya dapatkan, penghargaan segala macamnya. Tapi apakah masih relevan di era sekarang? Belum tentu semuanya relevan gitu.
just history gitu, just words. Tapi tantangannya kan beda. Tantangan 5 tahun lalu sama tantangan sekarang beda. Nah, itu ada orang yang pertama. Ada orang yang kedua itu adalah dia hidup di masa sekarang doang gitu. Dia menjalani day-to-day activities. Dia menjalankan rutinitas ritual hariannya. Kalau dia sebagai trainer, ya trainer ngajar tok gitu. Kalau dia sebagai admin tok gitu loh. Nggak mengeksplor dirinya gitu. Hanya day-to-day activities. Just do it gitu. Dalam artian just focus on the KPI. Hanya fokus ke KPI sekarang. Nah, ada juga orang yang kategori yang ketiga tuh. Zona yang ketiga, orang yang futuristik. Orang-orang yang mau belajar apa kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di masa depan, dia gali risetnya dan hasil pembelajarannya dia bawa di masa sekarang. Nah, itu orang-orang yang disruptif. Nah, jadi agility itu mengajarkan kita untuk menjadi orang disruptif. Orang-orang yang mau belajar kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di masa depan, dia olah informasinya, dia terapkan di masa sekarang. Visioner, simpelnya. Bukan orang-orang yang hidup di masa lalu. Oh, gue pernah begini, saya pernah mencapai ini. Just history gitu. Iya. Saya dulu customer-nya banyak, saya dulu jago, saya dulu hebat. Just history. Nggak bisa kita bawa terus gitu. Nah, orang-orang agile, dia nggak peduli dengan historicalnya. Dia fokus kepada masa depan. Dia pengen create apa dan dia lakukan di masa sekarang. Dengan semangat tomorrow is today gitu. Semangat membawa perubahan hari ini. Itu dari bukunya Prof. Renat Kasali itu, Tomorrow is Today. Nah, saya ambil kata-katanya dari buku itu. Nah, maka bagaimana implementasinya? Itu tadi, ada kesadaran diri kita untuk mengeksplor gitu, Mbak Ayu. Mengeksplor masa depan. Berarti ya memang itu balik lagi ke diri kita masing-masing ya. Apakah kita mau berubah, bertumbuh, berkembang, atau mau stuck gini-gini aja gitu ya. Betul. Apalagi sekarang itu kan cari kerja juga susah ya Mas Arista ya. Jadi kalau kita memang nggak punya motivasi terhadap diri kita untuk bertumbuh dan berkembang, ya kita akan ketinggalan seperti itu. Apalagi teknologi sekarang sudah semakin maju, semua sudah berganti dengan teknologi nih. Kalau kita diem-diem gini ya ketinggalan ya pastinya. Berarti ini sangat berdampak sekali ya dengan terhadap kemajuan bisnis ketika kita tidak bisa membangun tim yang agile. Bahkan gini, Peter Drucker tuh pernah bilang begini, Mbak Ayu. The greatest danger in turbulence is not the turbulence gitu. Jadi keterbahayaan terbesar di dalam era turbulensi, perubahan, tantangan yang penuh dinamika ini, itu bukan perubahannya. Tapi kalau kita menggunakan pola pikir lama untuk menghadapi tantangan hari ini. Gitu. Jadi bukan perubahannya, bukan tantangannya, tapi pola pikir kita, attitude kita, mindset kita, kompetensi kita. Kalau kita nggak catch up dengan tantangan sekarang, kita akan ketinggalan. Gitu. Dan nyari kerja tuh sebenarnya nggak susah kalau kita kompeten. Iya betul. Balik-balik lagi kan ke diri kita. Benar. Loh, kata siapa susah? Kalau kita punya ilmunya, kalau kita kompeten, kalau kita punya nilai jual, itu nggak susah. Kita di Brilliant Psikologi pernah atau mungkin berapa kali kita diminta konsultan untuk mencari kandidat, untuk ngetes, assessment segala macam. Dan kita bisa dapatkan itu dengan mudah gitu loh, dengan sosial media, dengan LinkedIn. Asalkan dia tahu cara menemukan potensinya, cari kompetensinya, dan dia tahu cara menjual dirinya. Nah, tapi kalau dia mediocre, kuliah hanya sekadar kuliah, kerjanya sekadar bekerja, tidak ada prestasi yang dijual, tidak ada kompetensi yang bisa dilirik, ya kita pun sebagai headhunter atau sebagai recruiter nggak akan ngelirik itu gitu. Ya nggak, Mbak Ayu? Betul. Kita kan melirik berdasarkan pengalamannya, atau berdasarkan ilmunya gitu. Mungkin kalau kita ngomong berdasarkan pengalaman, fresh graduate pada marah nih, fresh graduate. Wah, saya nggak ada pengalaman. Loh, saya dulu ketika bekerja, itu sebelum lulus itu udah ditawarin. Saya mungkin pernah bercerita sama Mbak Ayu kan, di mana-mana ditawarin. Karena apa? Karena punya kompetensinya, didapat dari mana? Belajar gitu. Belajar dan kita ngajarkan kembali gitu, mengolah kembali, kita promosikan. Nah itu, jadi ibaratnya agile ini dibutuhkan adalah supaya kita tidak terperangkap dengan apa yang sudah kita capai di masa lalu. Terus relevan dengan mencapai tujuan yang di masa akan datang. Keren banget nih. Nah, terus gimana nih kita bisa memastikan bahwa keberhasilan dari agile ini, Mas? Oke. Memastikan keberhasilan dari agile ini. Jadi gini, kita perlu namanya men-set sebuah target, objektif. Ya, objektif kita apa nih? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ke depan tuh apa?
Tujuan kita apa? Visi dan misi daripada organisasi itu apa? Nah, lalu kita agile itu adalah pola pikir dan sikap kita dalam menghadapinya. Kita set the target, lalu prinsipnya ada 3. Think big, berpikir besar gitu. Berpikir besar tuh terhadap visi misi kita. Lalu start small. Mulailah dari hal-hal kecil dan sederhana gitu. Dan terakhir adalah move fast, geraklah cepat. Nah, bagaimana cara memastikan itu berhasil adalah kita mampu mencapai milestone, tahapan yang sudah kita canangkan untuk mencapai goals besar kita. Nah, bisa jadi proses yang efektif, bisa jadi inovasi, bisa jadi kepuasan pelanggan, banyak faktornya. Mana yang kita sasar gitu. Nah, jadi kita harus punya ukuran di awal gitu. Ukuran keberhasilannya itu seperti apa? Ini visi misinya, ini goals-nya, ini milestone-nya, ukurannya apa? Dan itu yang kita ukur. Gitu. Katakanlah misalkan salah satu target kita adalah bagaimana kita membentuk customer experience yang bagus. Cara mengukurnya apa? Kepuasan pelanggan. Nah, kita buat sebuah program, buat sebuah hal yang mengarah kepada kepuasan pelanggan. Nah, dengan paradigma agile tadi, kita cepat, kita berpikirnya besar gitu, dan kita bergeraknya dalam artian bergerak cepat dan mulailah dari hal-hal kecil. Nah, ini juga bedanya agile dan traditional organization mungkin ya. Kalau traditional organization itu adalah silo. Instruksinya dari atas ke bawah, top down gitu. Ya, betul. Top down dari atas ke bawah, bawahnya manut aja. Dan kita sudah dibagi menjadi division atau direktorat, atau orang menyebutnya dari McKinsey bilang adalah traditional organization itu layaknya mesin, sudah ada sistemnya, sudah ada rule of the game yang jelas gitu. Nah, agile organization apa bedanya? Mungkin dia ada di dalam struktur organisasi. Kayak saya ada di struktur organisasi, kami ada di struktur organisasi. Tapi dalam implementasi proyeknya, itu kami bersifat organisme gitu. Kolaborasi. Saya departemen A, bisa saja kolaborasi dengan departemen B. Bisa saja dengan departemen C. Semuanya tidak silo, semuanya memiliki prinsip bahwa kita berada di dalam suatu perusahaan, kita berada di dalam suatu company, dan kita harus sama-sama mensukseskan ini. Itu agile. Gitu. Jadi mau bekerja sama dengan lincah, nggak pandang bulu dia departemen mana, ini departemen mana, dia melakukan apa, kita semuanya kerja sama bareng-bareng gitu, nggak silo. Oke, berarti nah, memang itu juga kalau tim itu ya? Ya, jadi kalau mau ngukur agile, timnya ada silo nggak? Kalau masih silo berarti belum agile. Gitu. Oke. Wah, ini kan memang berarti benar-benar harus disusun dari awal nih ya. Mulai target yang akan dicapai, kemudian melakukan strategi apa untuk mencapai itu, tahapan dan langkah-langkahnya. Ini benar-benar kompleks dan memang harus disiapkan di awal ya, Mas, sebelum kita membangun tim yang agile ini, seperti itu ya. Betul. Jadi saya bilang begini sama teman-teman Mbak Ayu. Teman-teman coba bayangin ya, organisasi seperti apa yang pengen teman-teman bentuk 3-5 tahun mendatang. Organisasi ideal seperti apa yang pengen dibentuk gitu. Lalu kita breakdown. People, process, and culture. People, SDM, atau gambaran people seperti apa yang teman-teman akan miliki. Gambaran proses ideal apa yang teman-teman ingin buat. Culture seperti apa yang pengen teman-teman bentuk gitu. Jadi kita acuannya adalah, oke, Mbak Ayu pengen punya perusahaan. Seandainya seperti itu. Atau di Brilliant Psikologi pengen kita menciptakan sebuah gebrakan hebat. Ini kan banyak banget nih gebrakan brilian selama pandemi ini ya. Macam-macam. Nah, itu kan kita memikirkan 3-5 tahun ke depan, organisasi ini mau seperti apa gambarannya? Ya, idealnya. Baru kita breakdown dari people, process, and culture. People itu adalah gambaran SDM-nya seperti apa yang mampu untuk mencapai tujuan organisasi kita. Proses itu adalah proses bisnis efektif yang bagaimana yang akan kita susun dan bentuk. Yang ketiga, culture. Budaya seperti apa yang akan kita kembangkan dalam organisasi kita untuk mendrive performance kita. Nah, itu dulu kita pikirkan. Kedepannya mau seperti apa, in the future-nya bagaimana gitu, Mbak Ayu. Untuk memudahkan kita menyusun tim kita juga ya untuk mencapai itu semua. Betul. Wah, menarik sekali ya untuk pembahasan kita siang ini. Jadi ini, kan kita Brilliant juga akan punya training tentang building agile team nih, Mas. Jadi nanti mungkin kalau bagi teman-teman yang pengen tahu bagaimana menyusun langkah-langkah dan sebagainya, itu nanti bisa nih kita berikan pelatihan yang benar-benar
ini ya benar-benar detail ya untuk Betul. dari awal nih gimana tadi kan harus menyusun dulu, kita harus tahu tujuan atau goal 3 sampai 5 tahun ke depan perusahaan kita atau bisnis kita mau jadi apa, kemudian langkah-langkahnya dan sebagainya. Nanti mungkin kita bisa bantu itu Mas ya Betul. bagi teman-teman yang mau membesarkan bisnis mereka seperti itu. Iya. Oke, mungkin sudah cukup nih Mas kita obrolan kita siang pada hari ini. Jadi nanti Mm-mm. mungkin kita akan lanjutkan di topik-topik berikutnya. Oke, Mm-mm. terima kasih Mas Arista. Selamat Terima kasih Mbak siang. Ayu, selamat siang. Mungkin saya boleh kasih kesimpulan dulu kali ya Oh, sebelum boleh, ditutup boleh. ya. Siap. Jadi kesimpulannya begini teman-teman semua. Building an Agile Team itu modul yang kami susun pada tahun 2020 awal gitu. Sebelum pandemi malah waktu itu. Dan kami menyadari perubahan kita itu sangat pesat banget dan sangat cepat. Ya, sangat cepat banget teknologi dan generasi waktu itu. Belum ada pandemi, teman-teman. Dan plus tambah pandemi makin lebih cepat lagi. Nah, waktu itu kami menangkap banyak kegelisahan-kegelisahan dari para manajerial, bagi para pimpinan, bagi para owner, gimana ya cara gue bentuk tim saya gitu. Bagaimana cara saya atau bagaimana cara gue bentuk tim gue supaya mereka mampu menghadapi perubahan. Nah, akhirnya saya bentuklah, based on experience saya mengolah organisasi, saya bentuk namanya, kita perlu menyematkan, menginternalisasikan sikap agile dalam kerja. Lincah, cepat, adaptif dalam merespon perubahan dan dalam menghadapi tantangan dan dengan sukses. Nah, di situ panjang materinya, ada dari why, building urgency, prinsip-prinsip yang kita pegang hingga langkah-langkahnya. Dan itu semua ada di modul yang Brilliant punya, ya Mbak Ayu ya. Betul Dan sekali. kita udah berapa kali membawakan itu di ragam organisasi dan alhamdulillah dapat sambutan yang positif. Jadi betul kata Mbak Ayu, nanti seandainya teman-teman membutuhkan apa namanya sharing session dari ini atau training dari sini, kami sangat siap membantu teman-teman. Kita menghasilkan sebuah proses yang baru, proses yang efektif, membangun sikap dan mindset atau attitude yang agile, hingga kita sukses dalam menghadapi perubahan ini. Itu mungkin kesimpulan dari saya Mbak Ayu. Terima kasih sekali. Oke, terima kasih Mas Arista. Nanti kita next ketemu lagi dengan topik pembahasan yang lebih menarik tentunya. Oke. Sami-sami. Yo.